bahasa dan profesi dalam sosiolinguistik. Sebelum kita ke dalam materi bahasa dan profesi, mari kita ulas secara singkat apa itu variasi bahasa dari segi penuturnya. Variasi bahasa dari segi penuturnya disebut juga dengan dialek sosial atau sosiolek, di mana variasi ini berkenaan dengan status, golongan, dan juga kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguistik, variasi inilah yang paling banyak dibicarakan karena berhubungan langsung dengan kondisi para penuturnya, baik itu dalam segi pendidikan, usia, profesi, atau pekerjaan, jenis kelamin, bahkan status sosial maupun status ekonomi. Nah, mari kita bahas langsung apa itu bahasa dan profesi di dalam sosiolinguistik. Hubungan bahasa dan profesi dalam sosiolinguistik. Dalam ilmu sosiolinguistik, hubungan antara bahasa dan profesi sangat erat. Bahasa digunakan dalam berbagai profesi dan juga pekerjaan, serta mempengaruhi hubungan sosial dan komunikasi antar individu. Sosiolinguistik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan kultural, serta bagaimana profesi tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Contoh hubungan antara bahasa dan profesi dalam sosiolinguistik dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan juga pengembangan masyarakat. Untuk lebih memahami, mari kita simak video berikut. I'm crazy. Kalian lihat gak sih before afternya tadi sebeda apa? Karena aku orang yang gak pelit sama kalian, aku mau ngasih tahu sunscreen yang next level banget. Yes, this is L'Oreal UV Defender Sun Repair Invisible Serum. Jadi guys, ini adalah 2-in-1 serum sunscreen pertama di Indonesia yang bisa melindungi dari paparan sinar matahari UV guys. Jadi di dalam produk ini tuh ada kandungan hyaluronic acidnya yang kalian udah tahu untuk melembabkan kulit secara menyeluruh guys. Dan ada kandungan peptidesnya untuk memperbaiki kerusakan kulit akibat sinar UV. Dan ini yang paling penting, dia ada kandungan SPF 50+ yang melindungi kulit kalian dari sinar UVA, UVB, polusi, oksidasi, dan juga sinar inframerah. Dan yang bikin aku makin suka lagi sama si produk ini karena dia packagingnya bagus dan mewah banget sih jujur. Keren kan guys? Gimana aku gak excited untuk cobain serum sunscreen ini? Udah deh yuk kalian buruan check out. Ada di keranjang kuning di bawah ini. Fix, gue pakai tiap hari. Enaknya, sumpah ya, yang gue terima, yang gue telan tiap hari tuh gula mulu. Kapan sih kita ngurangin konsumsi gula ini? Konsekuensinya berat loh nanti, Tak. Tapi enak tau Bung, gue tuh berasa happy gitu kalau misalnya yang manis-manis gitu, kayak berasa gitu pas dimakan atau diminum. Ya Tak, lo mah cuma mikir enak di luarnya doang, gak mikirin kita yang di dalam. Lo tau kan kalau misalnya udah terlalu banyak tuh gula yang masuk, itu insulin juga harus diproduksi lebih banyak sama si pankreas, kan kerjaan tambahan jadinya. Ya Tak, lihat tuh si sel beta udah ngos-ngosan gitu tahu kerjanya. Insulin itu kan dibutuhin ya buat bantu gula yang masuk diproses ke dalam sel. Tapi kalau makin banyak kayak gini gulanya nggak karu-karuan, makin banyak juga insulin yang harus diproduksi. Kita nggak sanggup Tak. Tuh dengerin, belum lagi kalau kebanyakan itu bisa bikin respon gue ke gula tuh jadi kurang sensitif. Jadi namanya resistensi insulin. Aduh, makin-makin lah pokoknya. Udah nggak apa-apa, kita masih muda kok. Lo pada juga masih kuat kerja kan? Oh my god, gue udah gak tau lagi sih bilangin ke lo kayak gimana. Lo tuh bandel banget dibilangin. Dan diabetes itu gak terjadi dalam semalam. Ini tuh butuh proses. Tapi kalau misalnya kita gak jaga dari sekarang, kita gak tahu tiba-tiba aja kapan kita tuh bisa kena. Much later. Guys, tadi kata dokter kita kena diabetes. Sorry Tak, kita udah gak bisa buat apa-apa lagi sekarang. Dulu diingetin tapi lu nya bandel. Baik teman-teman, dari dua video tersebut dapat kita temukan perbedaan antara bahasa yang digunakan oleh seseorang yang berprofesi sebagai influencer dan bahasa yang digunakan oleh seseorang yang berprofesi sebagai dokter.
Bahasa yang digunakan oleh influencer adalah bahasa yang bersifat persuasif, yaitu mengajak atau meyakinkan khalayak mengenai sebuah produk yang ia promosikan agar dapat dibeli. Sedangkan bahasa yang digunakan oleh seorang dokter adalah bahasa yang bersifat medis, di mana memberikan edukasi atau informasi kepada khalayak mengenai suatu hal dalam bidang kesehatan. Teman, demikianlah video yang membahas mengenai bahasa dan profesi di dalam sosiolinguistik. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.